Pimpinan, Pimpinan, usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. enggak, pimpinan, saya harus Ya. jelaskan dulu menyangkut dengan LPG supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai kepada presiden. Tadi PDI Perjuangan sudah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya, saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan tahap penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi kita pakai standar pelayanannya seperti di pangkalan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu dijual ke siapa dan harganya. Karena di pengencer itu kan harganya tidak bisa kita kontrol. Inilah kemudian dua soal ini yang menjadi bagian yang kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini, langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya. Nggak usah ada biaya-biaya. Interupsi sedikit Pak Menteri.
Tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Ya. Pak Ramson, Biarkan diselesaikan oleh Pak sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti. Setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat Pangkalan. Itu. Supaya apa? Ini enak semua. Saudara-saudara kita yang selama pengencer bisa mendapatkan jalannya. Tetapi juga pemerintah dan Pertamina bisa mengendalikan LPG 3 kilo ini. Terus menyangkut tadi dengan LPG ada warna apa? Pink. Saya tadi tanya Pertamina, nanti Pertamina jawab ya. Pertamina, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan pink itu. Silakan. Saya izin pimpinan ya, biar tidak ada multi interpretasi dan ini biar kita dengar langsung dari Pertamina. Silakan Pertamina. Baik, pimpinan Komisi 12, Bapak Ibu anggota Komisi 12, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang non subsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang non subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar. Dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan, yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya. Untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, Pak Menteri izin menambahkan juga, tentunya Pertamina adalah aset bangsa yang kita banggakan juga semua. Untuk itu, apabila ada kegiatan atau praktek-praktek yang berlangsung di Pertamina yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan, akan kita sikat habis, Pak. Terima kasih. Ketua. Ya. Izin Baik. Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan ketika ada kelangkaan, padahal ininya apa LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus, sampai saya mau kesini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kg. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan, itu 2018. Tapi ini kan seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Yang berikut menyangkut dengan